Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami panjatkan rasa puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan sehat walafiat, panjang umur. Alhamdulillah umur yang berkah. Amin. Sahabat-sahabat semuanya ya, perlu kita syukuri ya, sangat penting diberikan panjang umur, sehat walafiat. Ini luar biasa. Berarti Allah Subhanahu wa taala yang perlu diingat, yang perlu disyukuri itu masih memberikan kesempatan. Ya, memberikan kesempatan kita yang masih hidup ini memperbanyak bertobat, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, kita masih diberikan hidup itu, diberikan kesempatan untuk memperbanyak. Ya, menumpuk-numpuk, mencari bekal, ya, mencari bekal di akhirat besok kelak. Karena masih hidup, masih diberikan kesempatan untuk memperbanyak amal yang digunakan besok kalau sudah meninggal. Itu yang perlu disyukuri. Karena kalau sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala seperti saudara-saudara kita yang sudah dipanggil duluan, itu tidak ada kesempatan lagi untuk bertobat, apalagi untuk memperbanyak amal. Bahkan orang-orang yang di alam kubur ini adalah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dihidupkan di dunia lagi walaupun sebentar. Dia akan beramal sebanyak-banyaknya, tetapi itu adalah tidak mungkin. Nah, oleh karena itu, ya umur yang sisa umur ini kita pergunakan untuk memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sholawat beserta salam Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad sallallahu ala Muhammad. Kami sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana beliaulah satu-satunya nabi yang kita harapkan syafaatnya besok yaumil kiamat. Dan juga kita harapkan keberkahannya di dunia ini. Amin, amin, ya robbal alamin. Selamat berjumpa kembali ya dengan channel Basori Official ini. Ya, bagi sahabat-sahabat yang baru ketemu channel ini, jangan lupa mohon dukungannya dengan like, komen, dan subscribe. Kepada sahabat-sahabat yang sudah mendukung, saya doakan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan sehat walafiat, panjang umur, dimudahkan segala urusannya, melimpah rezekinya, dan yang masih punya hutang ya Allah lunaskanlah hutangnya ya Allah. Yang sakit semoga cepat sembuh, amin amin ya robbal alamin. Nah, sahabat-sahabat semuanya, video kali ini saya akan membacakan testimoni. Ada suatu kisah ini kisah nyata ya. Bukan kisah dibuat-buat, kadang kan ada ini yang apa itu dibuat-buat itu Ustadz ya. Semua kisah ini ada sumbernya. Ya, dan bukan tidak mungkin yang namanya keajaiban itu memang tidak masuk akal. Namanya saja keajaiban tidak masuk akal. Tetapi kalau Allah itu sudah berkehendak, itu adalah kun fayakun, pasti terjadi. Tinggal kita percaya apa tidak begitu. Sahabat, sebelum saya lanjutkan ya jangan lupa. Jangan lupa ditulis doanya. Doa yang paling penting yang bercita-cita mau bayar hutang belum selesai, tulis kolom di bawah ini. Yang mau naik haji belum terlaksana, yang sakit belum sembuh, ayo tulis di bawah ini sebanyak-banyaknya. Nah, insya Allah yang mengaminkan itu adalah orang banyak dan insya Allah cepat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, cepat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ya harus ingat ya, kalau hutang ya masalah hutang terus saya tulis terus tapi kok belum lunas-lunas hutang kita ya. Harus ingat ya. Harus ingat kita supaya hutang kita itu cepat lunas, kita harus selalu mendekatkan diri ya, merayu
karena masalah itu berasal dari siapa. Tidak ada di dunia ini yang terjadi terkecuali izin Allah. Allah semuanya adalah kehendak Allah. Maka dekati Allah. Ya, insya Allah ya, kalau sudah dekat dengan Allah, yang memberikan masalah, yang memberikan jalan keluar itu adalah Allah. Insya Allah kalau kita dekat dengan Allah, itu pasti ditolong oleh Allah. Ditunjukkan ini loh, jalan keluarnya kalau mau bayar hutang, ini loh. Kalau jalan-jalannya itu ditunjukkan oleh Allah, maka dekati dengan Allah. Ya itu ya. Baiklah kita lanjutkan ya. Ini apa itu testimoni ini. Kemudian jangan lupa yang nulis doa tadi, jangan langsung doa. Karena doa itu tidak langsung di kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Ada hijabnya. Ya, yang menembus, yang bisa menerobos hijab itu adalah bacaan sholawat. Syaratnya harus pakai sholawat. Tulis sholawat terlebih dahulu baru hajatnya. Ya, tulis ya. Itu adab doa ya. Doa. Memang berdoa itu ya jangan terus langsung ya Allah, saya mohon rezeki yang banyak, yang sekian, tidak. Ya kalau doa itu ya pertama bismillah, hamdalah, sholawat. Paling tidak ya Allahumma alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, baru hajatnya. Nah, kalau ditulis, tulis sholawat terlebih dahulu. Baru hajatnya insya Allah, yaitu Allah meridhoinya dan hajat kita cepat diijabah oleh Allah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Baiklah ya, kita lanjutkan. Kisah ini berasal dari kawan yang apa itu komen di kolom komen yang bernama ER saja, saya singkat ya, bernama ER dari Jakarta. Dia adalah ahli membaca sholawat. Ahli membaca sholawat itu ya seperti ini. Susah ya membaca sholawat, senang ya membaca sholawat. Itulah yang namanya istiqomah. Dia istiqomah membaca sholawat Jibril. Ya sholawat yang lain Ibrahimiyah itu ya didawamkan tetapi tidak sebanyak sholawat Jibril. Dan amalan sholawat ini tidak ada yang tertolak, semuanya dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik dia itu di atas sajadah, sesudah sholat maksudnya ya, sudah sholat maupun sambil aktivitas. Karena sholawat ini tidak pakai syarat dan rukun. Ya, tidak pakai syarat dan rukun. Sambil aktivitas kalau tidak bisa diucapkan, ya di batin, di dalam hati. Jadi ER ini apa itu sholawatnya tidak terhitung lagi. Nah, sholawat tidak terhitung itu ya terus dengan istiqomah dan dia yakin. Nah, jadi syaratnya itu istiqomah dan yakin dan juga ikhlas. Yang tidak ikhlas itu ya ditunggu-tunggu. Aku sudah membaca sholawat karena sholawatnya itu musiman. Musim kalau pas ada kesulitan baru dia membaca sholawat. Ini enggak. ER ini istiqomah bahkan terus menerus. Sudah lama dia membacakan sholawat. Kemudian pada waktu itu dia kepepet ya. Karena orang baca sholawat itu ya dibimbing oleh Allah. Dibimbing ke jalan yang benar, yang asalnya itu malas berbuat baik, asalnya malas ke masjid, asalnya malas sholat, itu dengan membaca sholawat insya Allah dituntun, semakin rajin ya. Nah, kemudian itu ER ini tadi kepepet kali, kemudian kepepet kebutuhannya ya untuk bayar anak sekolah, uangnya, ya untuk kehidupannya, makan dan lain sebagainya. Kira-kira kebutuhannya itu ya 20 juta kurang lebih. Taunya dia ngecek ATM, yang ngecek ATM-nya subhanallah terisi ATM-nya 20 juta. Nah, dia pun masih belum begitu percaya ya ini jangan-jangan orang salah kirim atau ada siapa yang ngirim begitu. Maka ditunggu sampai 2 minggu. Dan dicek di apa itu
di kasir ya, di bank, ternyata orang bank bilang ini adalah pengirimnya bukan dari tidak ada yang salah kirim. Ini memang masuk ke rekening Bapak dan tidak dari rekening seseorang. Tidak ada salah kirim, maka itu dia memutuskan ditunggu sampai 2 minggu. Kalau 2 minggu itu tidak ada orang komplain, tidak ada yang salah kirim, berarti itu adalah memang dari Allah Subhanahu wa taala. Loh, apakah mungkin Allah mengirimkan lewat ATM? Apa yang tidak mungkin? Kalau Allah itu sudah berkehendak ya, sahabat-sahabat semuanya ya, kalau sudah berkehendak ya, itu kun fayakunnya yang tidak mungkin itu menjadi mungkin. Tidak ada yang tidak bisa. Itu kalau Allah sudah berkehendak. Nabi siapa? Zakaria ya yang sudah divonis kesehatan bahwa dia tidak mungkin lagi punya anak, ternyata sudah lanjut usia pun bisa punya anak. Kalau Allah sudah berkehendak kun fayakun. Lah kalau itu masuk akal ya namanya bukan keajaiban. Jadi keberkahan, keajaibannya dia membaca sholawat tadi, pas butuh kepepet dia ada ATM-nya terisi 20 juta. Subhanallah. Ya, ini kadang ada yang tanya ya, itu enggak mungkin Ustadz. Ya itu terserah orang yang percaya atau tidak gitu. Ya kalau yang percaya apa tidak begitu ya. Kemudian di dalam hadis Rasulullah pun disebutkan ya, man asarot ilai hajatuhu fal yufsir ilai nasolah. Siapa ya wahai umatku apabila hidupmu banyak masalah, perbanyaklah membaca sholawat. Man sholla alaiya sallallahu alaihi biha asron. Siapa yang membaca satu sholawat kepadaku, kata Rasulullah, Allah balas 10 rahmat, 10 pahalanya. Dihapus 10 dosanya, diangkat 10 derajatnya, dibukakan 70 pintu rahmat. Itu ya hadis Rasulullah. Di dalam Al-Quran pun memang disebutkan, ya amal sholawat ini berbeda dengan amal-amal yang lain. Ya, kalau Allah itu memerintahkan sholat, Allah memerintahkan pergi haji, Allah memerintahkan zakat, berbeda dengan Allah memerintahkan membaca sholawat. Allah juga ikut membaca sholawat. Yang itu yang dibaca oleh muadzin biasanya sebelum adzan itu. Ya, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Ya, Allah beserta malaikat pun bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, ya ayyuhalladzina amanu shollu, wahai orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman yang dipanggil untuk bersolawat itu tidak sembarangan. Ya, jadi kalau yang merasa, "Wah, aku sholawat itu berat begini-begini," itu yang dipanggil orang-orang yang beriman, bukan orang-orang yang senang mendebat yang sholawatan, bukan ya. Nah, jadi itulah kita diperintahkan supaya bersolawat dan memberikan salam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, ya kisah ini yaitu dari seseorang yang diberi nama BL ya. BL ini bisnisnya ya macet, rumah tangganya ya kalang kabut. Kemudian dia setelah nanya kepada kiainya disuruh melaksanakan memperbanyak membaca sholawat, kemudian sholat tahajud, kemudian memperbanyak juga sholawat. Ya, tidak lama kurang lebih 3 bulan karena dia istiqomah, dia kembali lagi bisnisnya bangkit, kemudian rumah tangganya jadi harmonis lagi. Nah, itu ya memang panggilan orang sholat tahajud itu. Maka ayo ya yang ada banyak masalah. Ya semua orang yang banyak ada masalah, tetapi masalah itu diberikan jalan keluar oleh Allah, diberikan ditolong oleh Allah dengan tidak itu adalah berbeda.
Ya, maka yang banyak masalah maupun apa itu jalan keluarnya adalah memperbanyak istighfar, ya astagfirullahaladzim, memohon ampun kepada Allah dan juga memperbanyak membaca sholawat. Apapun masalahnya kata Habib Nobel itu adalah beres ya dengan membaca sholawat. Demikian semoga testimoni yang sedikit ini bermanfaat ya untuk memberikan motivasi kepada sahabat-sahabat semakin rajin ya beribadah, semakin rajin istighfar, semakin rajin sholawat. Ya semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya dan saya mohon maaf atas segala kesalahannya. Yang benar itu adalah semata-mata dari Allah, yang salah itu dari kami sendiri. Mohon dimaafkan ya kalau ada kesalahan. Thank you very much, see you next time. Dan sekali lagi bagi sahabat-sahabat yang mau masuk grup, alhamdulillah ini masih bisa. Ya memang masuk grup sekarang adalah tidak gratis. Ya tujuannya apa itu masuk grup membayar itu supaya sahabat-sahabat semangat. Tidak masuk terus keluar, masuk keluar itu ya. Jadi kalau sedikit ada sekedar administrasinya itu adalah dia tidak seperti itu. Tujuannya supaya istiqomah ya. Ya bisa dan kemudian sahabat-sahabat yang punya kisah-kisah mengenai sholawat ya bisa dikirimkan di 0812 7515 4442. 0812 7515 4442. Thank you very much. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.